Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Ketua Majelis Ta'lim Bani Umar Ibu Hajah Ani Husdiana. Sehat ya Bu. Dan yang kita hormati bersama Ibu Insinyur Hajah Nurul Rofa. Begitu juga yang kita hormati bersama Sekretaris Majelis Ta'lim Bani Umar Ibu Nita Mutia. Ibu Nita di atas. Dan yang kita hormati bersama Humas Majelis Ta'lim Bani Umar Ibu Hajah Desi Jasmine SPSI. Oh Mbak Desi ya nama lengkapnya, Masya Allah. Ibu-ibu yang hadir hari ini semuanya, pengurus Bani Umar maupun yang hadir hari ini, mudah-mudahan semua diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah. Doa kita Allah kabulkan. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan tamu yang luar biasa mulia, tamu Ramadan yang luar biasa memberikan pahala berlipat ganda. Mudah-mudahan doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita sia-siakan. Karena tidak semua orang bertemu dengan bulan Ramadan. Satu hari saja bertemu dengan bulan Ramadan, ampunan Allah berikan, surga Allah berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk melakukan dua hal. Apa yang Allah pinta dari kita? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Wasari'u, bergegaslah kepada dua hal. Yang pertama kepada ampunan, yang kedua mengejar surga. Dua-duanya Allah berikan ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Ampunan diberikan, surga pun diberikan lewat pintu Ar-Rayyan. Siapa yang berpuasa akan masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Dan pintu itu akan manggil kita semuanya. Yang tidak puasa tidak akan pernah bisa memasuki pintu tersebut. Karena yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang berpuasa saja. Bagaimana ampunan Allah berikan? Melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, syaratnya dua. Kalau mau diampuni dosa-dosa kita, maka puasanya karena keimanan dan keikhlasan. Tidak ada iman, Allah tidak terima. Tidak ada keikhlasan, Allah pun tidak menerimanya. Maka alhamdulillah umur kita disampaikan ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita Allah ampuni dan surga pun disediakan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghidupkan bulan Ramadan dengan amal-amal soleh. Beliau mengajak kita menjamu bulan Ramadan dengan jamuan-jamuan yang indah. Dan jamuan-jamuan itu sudah kita planning, sudah kita sediakan sebelum Ramadan. Di pikiran kita yang ada bagaimana agar tamu Ramadan ini tidak meninggalkan kita sia-sia. Ibu kalau misalnya LDM, suami jauh 3 bulan, 7 bulan gak pulang, bahkan 1 tahun gak datang. Tiba-tiba dapat informasi, Papa insya Allah akan pulang bulan ini, apa yang akan kita lakukan? Kita akan siap-siap mandi, luluran gitu ya. Itu paling penting. Belum lagi makanan kesukaan akan kita sediakan untuk pasangan kita. Badan kita wangi, makanan yang kita sediakan juga lezat gitu ya. Dan kita akan menyambut dengan sukacita. Itu suami yang akan bertemu dengan kita.
Ada tamu kemuliaan yang luar biasa yang memberikan ribuan pahala untuk kita semuanya. Dan tamu itu adalah bulan Ramadan. Bagaimana agar Ramadan tidak kecewa dengan jamuan-jamuan kita, maka jiwa kita harus siap menyambut tamu kemuliaan itu. Mudah-mudahan jiwa kita tenang sehingga ketika kita menyambut bulan suci Ramadan dengan tenang dan dengan puas menjamu Ramadan yang Allah muliakan. Jamuan-jamuan itu mudah-mudahan diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenalan yang pertama dengan jiwa dulu. Karena menyambut Ramadan dengan jiwa yang siap. Ibu pernah dengar gak jiwa ada berapa macam ya? Memang kalau kebanyakan ilmu suka nguap ilmunya. Jiwa ada 3 macam. Ini nggak ada air ya, jadi nggak bisa jadi contoh karena kalau ada air takut saya lupa juga. Jadi ketika kita mengenal jiwa, jiwa itu ada 3 macam. Apa yang pertama? Yang pertama adalah jiwa yang tenang. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Seperti jiwa-jiwa yang hadir hari ini, tenang semuanya. Saking tenangnya banyak yang baca doa tidur. Udah Ramadan, gerimis, ya Allah lapar. Tenang sekali duduknya kita gitu ya. Jiwa-jiwa yang tenang itu diisi dengan zikir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan berzikir hatimu tenang. Zikir bisa lewat lisan, bisa lewat pikiran, bisa lewat amal perbuatan. Ketika kita duduk di pengajian, duduk di majlis ilmu, itu otomatis hati kita tenang. Siapa yang memberikan garansi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang yang duduk di pengajian, di majlis ilmu, Allah turunkan ketenangan. Ibu kalau kita healing jauh-jauh, keluar kota, keluar negeri healing, sebetulnya healing yang paling gampang duduk di pengajian. Itu healing yang paling murah. Healing yang paling mudah dan murah adalah duduk di pengajian. Apa kata Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim berkata, cari ketenangan di 3 tempat. Yang pertama kapan? Yang pertama duduk di majlis ilmu. Sekarang kita sudah tenang karena duduk di majlis ilmu. Yang kedua kapan? Yang kedua ketika kita mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Ibu sudah dapat berapa juz hari ini? Oh ada yang 19, ada yang 12. Udah hatam. Bu Nurul udah hatam ya, Masya Allah. Ada yang dapatnya 3 juz. Juz Al-Pukat, juz Sirsak. Targetin ya Bu, kalau misalnya mau hatam 1 kali, berarti sehari 1 juz. Kalau targetnya hatam 2 kali, berarti 1 hari 2 juz. Itu buat yang sudah menopause. Yang belum tambah lagi. Kalau mau hatam 3 berarti tambah berikutnya. Sehari 3 juz. Targetkan hatam Al-Quran biar Ramadan kita puas dengan jamuan yang kita sediakan. Jangan sampai Ramadan pergi kita baru menyesal. Ya tinggal 2 hari lagi saya belum hatam. Biasanya penyesalan itu datangnya di akhir. Karena kalau di awal namanya pendaftaran. Jadi mumpung belum berakhir baru hari keberapa Bu? Beda-beda ya. Ada yang 6, karena ada yang lebih awal ya. Ada yang Rabu, ada yang Kamis. Nah ketika kita ingin tenang. Tadi yang pertama apa Bu? Duduk di pengajian. Yang kedua, membaca Al-Quran atau mendengarkan orang membaca Al-Quran. Syukur-syukur ibu baca.
Kalau dengar kapan? Ketika kita udah lelah membaca. Kita sedang sibuk dengan pekerjaan kita atau kita sudah lelah membacanya baru kita dengerin. Tapi kalau masih ada kekuatan untuk baca, baca lebih banyak lagi. Kenapa Bu? Kalau kita membaca Al-Quran akan Allah muliakan. Kenapa bulan Ramadan mulia? Karena bulan turunnya Al-Quran. Dan mengapa malam Lailatul Qadar mulia? Karena malam turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran. Dan Rasulullah mulia karena berakhlak Al-Quran dan mukjizat beliau juga Al-Quran. Kita mulia ketika dekat dengan Al-Quran, baik belajar maupun mengajarkannya atau membacanya. Jadi kalau mau tenang jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan yang lebih keren lagi, di hari kiamat Al-Quran akan datang ke hadapan kita. Ngapain Bu? Memberikan syafaat. Ketika seorang hamba disiksa, ketika seorang hamba diazab, maka Al-Quran hadir pasang badan Ibu. Apa kata Al-Quran? Ya Allah, hentikan siksamu ya Allah. Ya Allah, hentikan azabmu ya Allah. Kenapa? Orang ini sering baca aku, kata Al-Quran. Dan itu dilakukan dengan menahan ngantuknya. Dia membaca aku untuk mencari ridhomu ya Allah. Hentikan siksamu ya Allah. Al-Quran akan pasang badan, akan ngasih syafaat kepada orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Karena kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat untuk yang membacanya. Al-Quran tahu Bu, yang baca siapa saja, yang bertahan siapa saja, yang ketukar-tukar hurufnya pun tahu. Ini udah umur nih gitu ya, kok sama ja mana. Sementara yang baca Quran atraksinya banyak banget. Nyari bantal dulu, kacamata. Kalau sudah buka air sebelah kanan, cemilan sebelah kiri. Padahal 2 halaman Shadaqallahul azim. Bertahan Bu, bertahan. Targetnya bagaimana? Ibu tinggal targetkan mau hatam atau mau paham atau mau hafal. Semuanya boleh. Kenapa? Ada yang bertanya, Bu Fatia, bagusan mana bulan Ramadan? Hatam tapi tidak paham atau paham tapi enggak hatam? Atau justru ngapal aja? Selama dekat dengan Al-Quran semuanya keren, bagus. Tergantung target kita. Kita terkadang gini, saya targetnya hatam sekian kali, ya sudah baca terus Bu. Baca walaupun tidak paham, baca saja. Allah ngasih pahala. Yang targetnya paham gak hatam memang, tapi dia paham, habis baca Quran dia baca terjemahannya. Tidak hatam karena memang targetnya dia hafal atau paham isi Al-Quran. Ada yang Bu Fatia, saya gak hafal 30 juz, maka bulan Ramadan saya ingin hafal juz 30, boleh. Karena sampai umur segini banyak yang belum hafal juz 30 kan Bu. Sholat suratnya itu lagi. Kelihatan kan kita wajahnya wajah cool. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu lagi. Sampai ada seorang suami kalau sholat kalau enggak qul ya qul huwallah itu terus. Sampai istrinya bilang, ayah pasti suratnya nanti qul ya ayyuhal kafirun deh. Sama qul huwallah. Kenapa? Karena hafalnya itu terus. Itu saja, coba tambah hafalan. Kalau lagi pusing ibu tolong jangan baca surat Al-Kafirun.
Nanti kesian gak selesai-selesai. Balik lagi gitu kan Bu. Jadi ibu boleh targetin Ramadan tahun ini hafal juz 30. Bebas Bu, yang penting dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Allah muliakan. Allah muliakan Ibu. Jadi kalau hari ini saya melihat yang hadir tidak banyak karena mereka sedang menghatamkan Al-Quran di rumah masing-masing. Yang repot Bu, ngaji enggak, tadarusan enggak. Ya kan Bu? Kalau yang ngaji di sini keren, yang lagi tilawah keren. Intinya mencari cara bagaimana Ramadan kita jamu dengan jamuan yang bagus, yang memuaskan. Jadi cara yang kedua untuk tenang apa Bu? Membaca Al-Quran atau mendengarkan. Apa yang ketiga kata Ibnu Qayyim, kalau mau tenang itu berdua-duaan dengan Allah di sholat malam. Ibu masih ingat gak perbedaan sholat malam dengan sholat tahajud? Blank, zung, langsung diem. Bu, kalau sholat malam, semua sholat sunnah setelah isya namanya sholat malam. Sholat tarawih termasuk sholat malam. Jadi semua sholat sunnah setelah isya namanya sholat malam. Kalau sholat tahajud salah satu sholat malam, begitu maksudnya. Kenapa? Dilakukannya setelah sholat isya. Dan baiknya tidur terlebih dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita di bulan Ramadan menghidupkan malam-malamnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Ibu, kita bisa sholat malam, sholat tarawih bisa, hajat bisa, istikharah bisa. Hajat kita sama Allah banyak banget Ibu. Tarawih bisa, hidupkan malam-malamnya dengan berdua-duaan kepada Allah. Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di masjid boleh nggak sholat tarawihnya? Boleh. Di rumah boleh, di masjid boleh. Di masjid syaratnya apa? Izin suami dan tidak menimbulkan fitnah. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, jangan larang istrimu jika ingin ke masjid, begitu. Artinya boleh saja kita ke masjid selama tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau ke masjid sementara Bu, make upnya wow. Bulu matanya bisa menyapu halaman. Parfumnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, mata kaki diparfumin semua Bu. Menimbulkan fitnah, khawatir, maka sholat di rumah lebih baik. Perempuan sholat di rumah dapat afdoliyahnya, dapat keutamaannya. Tapi kalau sholat di masjid dapat pahala berjamaahnya. Terus yang enak bagaimana? Sholat di rumah tapi berjamaah gitu Bu. Dengan anak-anak perempuan kita atau dengan ART kita. Itu dapat dua-duanya. Pahala berjamaah dapat, afdoliyahnya juga dapat. Di antara tiga ini Bu, cari cara nih Bu. Di bulan Ramadan tiga-tiganya gampang kita kerjakan. Ngaji gampang kan Bu? Baca Quran insya Allah gampang. Taraweh difasilitasi sama masjid dan begitu seterusnya. Ibadah-ibadah yang bikin kita tenang ini jadikan jamuan untuk bulan Ramadan. Sehingga jiwa kita siap menjamu Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lezat. Jadi jiwa yang pertama apa tadi Bu? Yang pertama adalah jiwa yang tenang. Ada yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua jiwa yang penuh penyesalan. Kalau Ibu lihat botol isinya air mineral. Ini misalnya air mineral ya Bu, ini botol air mineral. Saya bisa gini tuh, lihat Ibu gitu.
Jelas, kenapa? Karena botolnya isinya air mineral, tembus pandang. Kalau orang mengisi, Bu, kalau kita mengisi dengan air mineral, maka hati kita tenang. Maksudnya apa? Jiwa kita kosong, diisi dengan zikir, maka hasilnya adalah jiwa yang tenang. Sementara kalau jiwa kita kosong, diisi sama akal semata, maka menghasilkan jiwa yang penuh penyesalan. Itu jiwa yang nomor 2, Bu. Kalau kita mengisi dengan akal saja, maka jiwa kita nyesel terus. Berbeda dengan orang yang jiwanya diisi dengan zikir. Apa sih zikir? Zikir itu artinya ingat kepada Allah. Jika kita melihat ada suami tetangga, Masya Allah, Bu, dia dikasih suami 3T, takwa, tampan, tajir. Tetangga sebelahnya 3T juga, tua, tulalit, tertindas, Bu. Maka jiwa yang tenang apa? Sudah ditakdirkan sama Allah demikian. Dia bagiannya kenikmatan lewat suami, yang satu kenikmatan lewat anak-anak. Kalau jiwanya tenang, dia nggak pernah cemburu dengan kenikmatan orang lain. Sebagaimana dia tidak pernah cemburu, tidak pernah ngiri dengan musibah orang lain. Kelihatan kan, Bu, dari ujung ke ujung ini bermasalah semua sebetulnya. Punya masalah semua, tetapi kenapa kita tenang? Allah yang ngasih jiwa kita tenang. Karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian tidak akan pernah tertukar, rezeki pun tidak akan pernah tertukar. Jadi kalau ada teman kita, ya enak banget ya, dia dikasih kenikmatan banyak banget. Oh, itu karena dia pandai menyembunyikan ujiannya. Seakan-akan dia nggak pernah punya ujian. Padahal dia pun punya ujian. Siapa di dunia ini yang hidup tanpa ujian, Ibu? Semua orang punya ujian, cuma ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Kalau yang tidak terlihat berarti dia pandai menyembunyikan ujiannya. Jadi kalau ada orang bilang, ih ibu enak banget ya hidupnya ya, gak pernah diuji. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Berarti kita berhasil menyembunyikan ujian kita. Ibu gak usah ngasih tahu. Kita kadang-kadang gatel ya, Bu, kalau dibilang orang, ih ibu enak banget ya hidupnya ya. Kata siapa? Nggak tahu kan, ujian saya, sedih deh kalau diceritain deh. Gitu. Nggak perlu. Biarkan orang lain melihat kita bahagia, apalagi kalau kita bisa mentransfer kebahagiaan ke orang lain. Vibe-nya positif, enak, gimana? Ya Allah, yang lagi sedih ketemu dia, kalau ada dia tuh ada kebahagiaan, ada dia ada ketenangan, ada dia ada kebaikan. Bentuk kita, diri kita seperti itu, Ibu. Biar orang lain melupakan masalahnya sejenak. Dia bisa melupakan karena bersyukur. Kalau bersyukur maka sabar mendampingi. Begitu, Bu. Orang bersyukur itu didampingi sama sabar, makanya dia kuat. Tapi kalau dia tidak bersyukur, sabar pun meninggalkannya. Jadi kalau kita bersyukur apapun kondisinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa kita tenang karena kita ingat Allah. Yang ngasih kenikmatan Allah, yang ngasih ujian Allah, maka jiwa kita tenang. Berbeda dengan jiwa nomor 2, Ibu. Jiwa yang nomor 2 ini jiwa yang penuh penyesalan. Nyesel terus hidupnya. Menikah nyesel, punya anak nyesel, ngaji nyesel. Bahkan ketika punya mantu pun dia nyesel. Kenapa? Tidak mengandalkan Allah. Saat menikah, Bu, kalau kita menikah menyerahkan urusan kepada Allah, ya Allah, jika memang dia baik untukku, untuk agamaku dan duniaku, mudahkan pernikahanku.
Kalau memang tidak baik untuk agamaku dan duniaku, jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Dan ganti dengan yang lebih baik lagi. Karena dia sudah sholat istikharah, maka ujian dalam rumah tangga akan dia hadapi. Kenapa? Allah yang mempertemukan kita dengan dia. Beli rumah sholat istikharah, beli kendaraan sholat istikharah. Walaupun secara logika pakai akal nih Bu, Pondok Indah sama Pondok Bambu beda. Pakai logika ya Bu. Ada laki-laki bawa mobil melamar putri kita. Otak kita langsung wow. Gitu kan Bu. Huruf hijaiyah kan yang paling sering disebut huruf wow. Jadi kalau ada laki-laki datang meminang putri kita, jangan langsung dijawab. Tanya Allah terlebih dahulu. Jangan sampai akal yang bermain dan menguasai pikiran kita. Akal itu hanya diperbantukan saja. Saat kita sholat istikharah, ya Allah kalau memang dia baik untuk putriku mudahkan. Tapi kalau tidak baik jauhkan. Sehingga ketika Allah memberikan keputusan dalam hidup kita untuk anak kita, kita tenang. Yang menjadi masalah kita hanya mengandalkan akal saja. Contoh, tiba-tiba datang laki-laki pakai motor butut, dot. Langsung kita berpikir, ya. Nggak cocok nih jadi mantu nih. Itu akal kan Bu? Akal Bu. Akhirnya kita bilang apa? Maaf putri saya belum siap. Akhirnya dia melamar tetangga Bu. Melamar tetangga ternyata esoknya pakai mobil branded. Kalau saya sebut nanti saya di endorse ya Bu ya. Enggak di endorse. Pakai mobil branded datang loh. Kenapa waktu datang ke rumah saya pakai mobil butut? Oh iya mobil saya dipinjam sama papa. Jadi saya pakai motor satpam di rumah. Nolak, udah terlanjur nolak kan Bu? Nyesel gak Bu? Nyesel. Apalagi ternyata laki-laki ini Bu, itu bukan hanya 3T, 5T Bu. Udah takwa, tampan, tajir, terdidik Bu. Dan terjamin Masya Allah. Nyesel gak Bu yang ibu yang tadi itu Bu? Nyesel. Pas dijemput lah itu udah pernikahan. Duh ya Allah mana soleh banget. Kenapa? Karena dia tidak sholat istikharah. Coba kalau tanya dulu sama Allah. Kenapa sih semuanya harus nanya sama Allah? Kenapa semua harus pakai sholat istikharah? Karena bumi dan langit digenggam sama Allah. Ya Bu, nih ibu megang HP kan, nih HP kita genggam. Ibu mau pergi ke mana saja, nggak tahu alamatnya, ibu buka Google Map nggak? Ibu percaya banget kan sama Google Map. Google Map walaupun ngajak ngasruk Bu. Kita pakai lagi, padahal nyebelin, kita marah-marah. Ini Google gimana sih kita diajak ngasruk gitu kan Bu. Besok kita pakai lagi. Kita ngikutin apa kata Google Map kan Bu. Google Map bilang turn right, kita turn right belok ke kanan. Turn left, kita belok ke kiri. Ngikut percaya banget sama Google Map. Dan Google Map ini buatan manusia. Bayangkan langit dan bumi digenggam sama Allah. Kenapa nggak nanya sama pemiliknya? Ya Allah nih kira-kira cocok nggak buat aku ya Allah? Kalau Allah katakan tidak cocok, hentikan Bu. Kita sedang belajar mengikuti apa yang Allah mau. Bukan yang kita mau. Ada Bu anak-anak sekarang Gen Z kalau mau nikah. Saya bilang sholat istikharah ya Kak. Ah nggak mau ah. Takutnya jadinya sama yang gak saya seneng gitu. Ada 2 Bu, ini cerita nyata ya Bu. Ada jamaah saya mau nikah. Yang satu, saya kan pernah cerita sama ibu-ibu, lupa ya Bu ya. Yang satu agresif Bu. Wah pokoknya berani Bu kalau pacaran. Yang satu jaga jarak. Kata perempuan ini, saya seneng banget sama yang pertama. Agresif banget kalau pacaran. Kalau yang satu cupu. Culun punya gak ngapa-ngapain Bu, saya gak diapa-apain gitu. Saya bilang coba sholat istikharah.
Enggak nanti sama Allah dijodohin yang cupu lagi gitu. Saya bilang jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Sholat istikharah dulu saya bilang. Terus dia tanya, kalau Bu Fatihah jadi saya, Bu Fatihah milih yang mana? Saya milih yang cupu saya bilang. Tuh enggak ntar istikharah dapat yang cupu lagi gitu Bu. Saya bilang istikharah dulu. Istikharah lah dia. Setelah istikharah apa? Tuh kan Bu benar kata dia. Saya diarahkan menikah dengan yang cupu, padahal saya suka yang ini Bu, agresif. Saya bilang kenapa dia cupu? Karena dia tahu menyentuh perempuan itu haram. Sementara yang pertama kamu diperlakukan seperti enggak apa Bu, enggak mulia Bu, enggak hormat. Sementara yang ini kamu dimuliakan. Coba nanti kalau dia nikah dia enggak cupu lagi. Nikahlah Bu. Pas nikah Bu, baru hari pertama langsung lari. Bu Fatihah bener. Ternyata dia enggak cupu. Kan. Kalau cupu karena dia takut Bu. Takut bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Sementara yang satu agresif karena dia berani dosa. Jadi nanti ibu kalau melihat menantu diingat. Bukan pakai logika tapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jiwa yang nomor 2 itu diisi dengan penyesalan. Coba kemarin saya milih dia gitu Bu. Ini contoh saja Bu. Rumah, mobil, pekerjaan dan anak-anak biasakan mengambil keputusan dengan sholat istikharah. Sehingga nanti dia milih kuliah sholat istikharah, milih kerjaan sholat istikharah, milih pasangan sholat istikharah. Dan biasakan anak-anak demikian. Mengambil keputusan dengan melibatkan Allah agar jiwanya tidak menyesal. Yang nomor 2 ini Bu lebih mendingan nih Bu. Cuma nyesel. Kenapa? Karena jiwa yang nomor 3, jiwa yang menyuruh kepada kejahatan. Diingat ya Bu, air mineral botolnya kosong, diisi sama air putih gitu Bu. Jiwa kita kosong, diisi dengan zikir, dengan mengingat Allah, hati kita tenang. Yang kedua, jiwa kita kosong, diisi sama akal pikiran. Hasilnya jiwa yang penuh penyesalan. Sementara nomor 3, jiwanya kosong. Diisi sama hawa nafsu. Hasilnya adalah jiwa yang menyuruh kepada kejahatan. Ibu tengok surat Yusuf ayat 52. Boleh tolong dibacakan artinya Neng. Ini jiwa yang menyuruh kepada kejahatan ya Bu. Ayat 53, maaf. Surat Yusuf ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Jadi jiwa yang nomor 3 ini diisinya dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu memerintahkan kepada kejahatan.
kecuali yang dirahmati oleh Allah. Loh, hawa nafsu ada yang dirahmati oleh Allah? Ada. Contoh ya Bu, katanya kalau ibu-ibu nggak pakai contoh ilmunya ngambang. Jadi harus pakai contoh semua. Gini, kalau tadi kan jiwa yang menyesal saat tidak sholat istikharah ya Bu, tidak mengembalikan kepada Allah. Kalau jiwa yang menyuruh kepada kejahatan, gini, hawa nafsu manusia pengen cantik cepet, pengen kaya cepet, pengen pinter cepet gitu kan Bu. Padahal kan semuanya butuh proses. Nah ada anak-anak muda pengen kaya cepet, pengen punya rumah besar, pengen punya kendaraan, pengen hidupnya mewah. Ngambil jalan pintas Bu, dia nyambi. Nyambi tau ya Bu? Ibu pernah dengar gak ada ayam kampus, ayam abu-abu, ayam putih biru gitu? Ya, yang belum kan ayam kotak-kotak ya Bu, anak ayam TK belum ada. Anak SD, SMP, SMU itu naudzubillah ada yang nyambi Bu. Nyambi menservis om-om. Jadi anak ABG, anak baru gede ketemu sama ABG, angkatan babe gue. Nah masing-masing punya kepentingan. Yang ABG ini Bu pengen punya kemewahan, hidup mewah gitu Bu. Makan enak, rumah besar, mobil banyak. Nah ABG yang satu lagi nih Bu yang angkatan babe gue pengen merasakan daun muda. Kepentingan bertemu dengan kepentingan. Karena dilihat istrinya udah duduk gemeter. Akhirnya dia pengen nyoba kan Bu yang muda Bu. Dilihat yang ini yang lama nih udah kayak ongol-ongol Bu badannya. Sementara yang muda masih kenceng kan Bu. Nah yang ABG pengen merasakan daun muda, yang anak-anak ABG ini pengen merasakan kemewahan gitu kan Bu. Hawa nafsu semua tuh Bu. Ketika kepentingan bertemu dengan kepentingan terjadilah yang namanya perzinahan. Haram gak Bu? Haram, dosa Bu. Tetapi sekarang perzinahan dipertontonkan. Bahkan yang berzina dipanggil-panggil ke podcast Bu. Kalau dulu orang berzina malu Bu, sekarang ngaku. Saya pernah tidur sama dia sekian kali sama dia. Ibu kalau nonton yang begitu tuh skip, ganti langsung Bu. Kenapa? Malu, jijik kita. Dan itu perbuatan dosa besar. Jangankan berzinanya, mendekatinya saja nggak boleh. Allah melarangnya bukan jangan berzina. Tapi Allah melarangnya apa Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh apalagi melakukannya. Dan ternyata hari ini banyak banget dipertontonkan tuh Bu. Perzinahan dipertontonkan. Banyak orang tua bangga anaknya gonta ganti HP. Dia nggak tahu, nggak nanya ini HP-nya dari mana. Bahkan ada yang nyambi, naudzubillah. Saya ingat ketika baru pulang dari Pakistan sekitar tahun 99 Bu. Tahun 99, mulai ngajar tahun 2000 lah. Ada seorang anak, seorang mahasiswi nanya ke saya gini Bu. Bu Fathiah, pekerjaan saya halal enggak ya? Saya tanya apa Kak pekerjaannya? Kerjaan saya mensuplai perempuan. Biasanya mensuplai barang. Ini mensuplai perempuan, namanya anak baru pulang ya Bu, enggak paham maksudnya gimana ya Mbak mensuplai perempuan, saya bilang. Dia bilang apa? Jadi saya tugasnya memberikan informasi atau gitu ya Bu, mengirim chat ke perempuan itu. Kamu akan dijemput sama mobil ini, ke hotel ini, tidur sama om ini. Kerjaannya tuh Bu. Tapi dia bilang demi Allah Bu Fathiah saya nggak berzina, enggak. Saya tidak berzina dengan om itu, saya cuma ngirim. Saya bilang bagaimana mungkin, kan mereka kan anak-anak pakai seragam sekolah kan. Oh nanti mereka cari alasan sama guru, ada yang karena alasan mules, pusing dan seterusnya. Nanti mereka baju seragamnya dimasukin ke tas sekolah.
dan mereka dijemput di mana ditentukan Bu. Itu tahun 2000 ya Bu. Sekarang sudah di 2026. Saat itu sudah ada yang tugasnya mensuplai perempuan. Bagaimana sekarang? Jadi kalau misalnya ada tayangan-tayangan gitu ya Bu ya yang lewat. Naudzubillah ya Bu memamerkan aurat. Karena memang ada yang sekalian Bu. Nah kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak mendapatkan hidayah dari Allah untuk meninggalkan pekerjaan itu. Jadi kalau kita punya anak, ibu tolong nih Bu diminta menutup aurat. Jaga kehormatannya. Karena perempuan ketika keluar rumah dihiasi oleh setan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mohon maaf kalau ada yang pernah bertanya, Bu Fathia saya sudah menopause, saya sudah nenek-nenek, boleh nggak lepas jilbab? Saya selalu jawab jangan lepas jilbab. Tapi kan saya udah nenek-nenek, siapa yang seneng? Ada, saya bilang kakek-kakek. Ya dia nenek-nenek yang seneng kakek-kakek. Tetap tolong jaga kehormatan. Penampilan dijaga, tutur kata dijaga. Kenapa? Sekarang gaje Bu. Gaje nggak jelas Bu. Huruf S diganti pakai huruf C sekarang Bu. Terima kasih jadi maaci bapak gitu. Bapaknya jawab cama-cama gitu. Nggak jelas banget kan Bu. Kalau sama suami orang ngomongnya biasa aja. Kalau sama suami sendiri bebas Ibu. Mau cadel, mau pelok. Mau meleot bebas, pahala semua. Jadi hari ini kita menyaksikan betapa banyak orang yang mengumbar hawa nafsunya dan sudah tidak merasa malu. Yang begini nih Bu, susah Bu menjamu tamu Allah. Susah menjamu Ramadan dengan amal soleh karena sudah diisi dengan hawa nafsu. Satu saja dosa yang kita lakukan mengikuti hawa nafsu itu gak akan ketemu tuh Bu dengan keinginan menjamu Ramadan, gak bisa Ibu. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya, ibadah itu cahaya, amal soleh itu cahaya. Cahaya gak akan pernah bertemu dengan dosa. Jadi kalau pengen kita siap menjamu tamu-tamu Allah, nih hawa nafsu ini disingkirkan dulu. Terus memang ada ya hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada. Ketika mereka menikah, maka hawa nafsu itu termasuk dirahmati oleh Allah. Jadi kalau misalnya suami istri gitu Bu, harmonis, langgeng, itu kan Allah ridhoi Bu. Jadi pesan saya buat yang masih punya suami, mumpung ada suami itu kejar surga lewat suami. Memang setannya gak redo ya Bu. Kalau kita harmonis tuh setan gak redo. Maka dibuatlah kita sama setan berantem mulu. Ibu ngeliat suami kan terkadang bawaannya kesel aja gitu ya Bu ya. Bawaannya mau berantem terus sama suami. Suami juga sebetulnya ngeliat kita juga sebel Bu. Dia gak bahagia-bahagia banget dapat kita Bu, enggak. Kita jangan GR juga, jangan sombong juga. Oh dia beruntung dapat kita, enggak Bu, dia tekor Bu. Makanya kadang-kadang dia nyari surat nikah. Pengen tahu ada expirednya enggak sih ini surat nikah. Makanya kalau ada pengajian-pengajian untuk ada pengajian buat bapak-bapak, itu kalau kita bilang semoga kita dikumpulkan bersama keluarga di surga, bapak-bapak diem aja Bu. Yang semangat menjawab amin tuh ibu-ibu amin. Saya perhatikan bapak-bapak gak ada yang jawab amin Bu. Terus ada yang nanya, emang nanti di surga sama dia lagi ya Bu? Gitu Bu. Dia udah capek banget Bu sama kita Bu. Saya bilang Pak, di surga itu istri bapak gak kayak gini. Cakep saya bilang. Terus udah gak cerewet lagi, udah gak banyak nuntut lagi. Bodinya itu body istri bapak nanti kayak tikungan nagrek Bu. Banyak belokannya tuh kan Bu.
Sekarang ya begitu adanya, tapi nanti di surga sifat buruk itu dihilangkan semua. Maka ketika kita tahu Ramadan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jamu. Jiwa kita siap, jiwa yang mana yang siap? Jiwa yang nomor 1. Yang memang sudah dibersihkan tubuh, dibersihkan gitu ya Bu ya. Sehingga berharap ketika meninggal nanti malaikat membacakan surat Al-Fajr. Nah ini untuk jiwa yang tenang itu ada di surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tolong dibacakan terjemahannya. Biar tahu ya Bu, kalau yang ketiga kan jiwa yang menyuruh kepada kejahatan. Al-Fajr surat keberapa ya? Al-Fajr itu surat ke 100. 89. 89 ya? Surat ke 89. Ayat 27 sampai 30. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah Ibu. Enak ya Bu. Dulu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika meninggal, malaikat Jibril membacakan ayat ini Ibu. Ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu anha meninggal, malaikat Jibril membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang, puas, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Apa kata Abu Bakar? Indah sekali ayat yang dibacakan oleh malaikat Jibril untuk Ibunda Khadijah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Bakar, kelak malaikat pun akan membacakan ayat ini untukmu. Enak Bu kalau jiwa tenang kembali kepada Allah dengan hati yang tenang. Selamat akidahnya, selamat ibadahnya, selamat hatinya. Sehingga kembali ke hadapan Allah dengan jiwa yang tenang. Dan kita pengen banget Bu Ramadan kita jamu dengan hati puas. Karena jamuan-jamuan yang kita hidangkan itu mengantar kepada ketenangan. Apa jamuan yang bisa kita siapkan? Ibu tengok kemampuan kita di mana. Ada 10 tapi saya kasih 5 aja. 5 yang bisa membuat hati kita puas. Yang pertama tarawih. Jangan ditinggal. Kenapa? Karena sholat tarawih mampu menghapus dosa-dosa masa lalu. Yang kedua tilawah. Tilawah bukan tidur di lantai bawah. Baca Quran. Tadi sudah saya singgung ya Bu, baca Quran. Boleh baca, boleh hafal, boleh paham tafsirnya dan seterusnya. Ada yang ketiga sedekah. Kalau kita merasa paling gampang sedekah, perbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ramadan sedekahnya seperti angin yang berhembus Bu, tidak menunda. Adanya kurma dikasih kurma, adanya roti dikasih roti. Enggak pernah maaf nanti gitu. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu ibadah di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat dan keberkahannya juga berlipat. Kadang-kadang kita cuma ngasih sirup 1, yang datang ke rumah kita sirup banyak banget gitu kan Bu. Diganti sama Allah selama kita yakin Allah balas dengan berlipat-lipat. Ibu ketika sedekah jangan ragu. Bener enggak ya kata Bu Fathia diganti ya ini ya. Jangan-jangan enggak diganti. Nanti protes sama saya Bu. Yakin Bu.
Yakin banget. Seyakin-yakinnya. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan miskin orang yang bersedekah. Mumpung Bu, mumpung Ramadan, Ibu hitung zakat malnya. Perbanyak sedekah, perbanyak berbagi, dan sedekah yang paling mudah itu senyum. Walaupun yang dimaksud di sini materi ya Bu. Sedekah yang paling gampang dan murah itu ya senyum. Yang penting ada temannya. Ibu tiap hari ke majelis ilmu, Assalamualaikum, itu sudah sedekah. Tetapi yang dimaksud di sini sedekah materi. Apa yang keempat? Yang keempat, menservis keluarga. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling pandai menservis keluarga di bulan Ramadan. Jadi beliau kadang-kadang ke dapur Bu, bantu istri beliau di dapur. Jadi kalau ibu-ibu dikasih kesempatan masak, nyuci, nyenengin keluarga, ada pahala di sana Ibu. Jangan ya Allah masak ngedumel terus. Orang-orang mau udah hatam, kita masih di dapur aja ngadu. Itu karena ngedumel mulu Bu, itu anak sama suami kita makan buang-buang air Bu. Disumpahin terus waktu masak Bu. Ikhlas aja Bu, menjamunya ya Bu ya, naruh piringnya ikhlas. Kenapa? Pahalanya berlipat ganda karena kita masak untuk orang yang berpuasa. Sama suami caranya gimana biar nyenengin, sama anak cucu biar nyenengin gimana, tabur pahala Bu. Nah yang buka zuhur dikasih hadiah sekian, yang buka asar sekian, yang buka maghrib sekian, ayo cucu-cucu latihan puasa misalnya. Taburkan pahala sedekah sebanyak-banyaknya untuk orang-orang yang kita cinta, dilipat gandakan. Yang terakhir, yang kelima. Ini mohon maaf ya Bu, kalau yang mampu yang i'tikaf, berburu Lailatul Qadar. Kenapa harus berburu? Karena memang kita jagain jangan sampai dia lepas. Kapan waktunya? Di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Tetapi karena i'tikaf ini hukumnya sunnah, ibu bisa cari gantinya dengan duduk di pengajian. Khawatir Bu, kita ketemu anak-anak, ya Allah Bu itu ingusan, gak mandi-mandi, ibunya kemana? I'tikaf. Ya Allah itu baju 3 hari gak ganti karena ibunya i'tikaf. Buat perempuan mau i'tikaf itu izin sama suami. Kenapa? Dia menservis anak-anak, menjaga anak-anak hukumnya wajib. Sementara i'tikaf hukumnya sunnah. Dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Jadi kalau mau i'tikaf misalnya ayahnya bilang tahun ini gak usah ya gantian ayah yang i'tikaf, ibu di rumah oke, gitu Bu. Ini ayah ibu mau i'tikaf, tuh beras di karung, sayuran di kulkas, anak-anak tolong di, gak usah. Biarkan yang laki-laki ke masjid Bu. Boleh gak cuma tanggal-tanggal ganjil? Boleh. Ibu sediakan waktu di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Dan kalau tidak bisa boleh diganti duduk di majelis ilmu. Kita sama-sama tadarusan, sama-sama mencari pahala dengan pintu yang lain. Mumpung ingat tadi kan yang jiwa yang tenang sudah dapat ayatnya ya Bu. Jiwa yang menyuruh kepada kejahatan juga sudah dapat. Untuk jiwa yang penuh penyesalan, ibu buka surat Al-Qiyamah. Ayat 2-4. Al-Qiyamah. Ini untuk jiwa yang penuh penyesalan, itu di surat Al-Qiyamah. 75. Surat ke-75 ayat 2 sampai ayat 4. Hanya artinya saja Ustazah? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang melulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali
jari jemari dengan sempurna. Iya. Jadi Bu, di hari kiamat banyak orang-orang menyesal. Coba dulu saya begini, coba dulu saya gitu. Mumpung kita dikasih nyawa sama Allah. Dikasih kesehatan, dikasih kesempatan ya Bu. Bagaimana agar jiwa yang dipinjamkan ini bisa mengisi hari-hari dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal di dunia, menyesal juga di hari kiamat. Alhamdulillah nggak terasa ya Bu, sudah 10:30. Mudah-mudahan jiwa kita siap menjamu tamu Ramadan yang alhamdulillah kita sudah hadapi sekarang. Tergantung Ibu mau ngisi yang mana. Mau dengan tilawah ataupun taraweh, tetapi diusahakan jangan sampai waktu habis sia-sia dan kita akan menyesal setelah Ramadan pergi. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan atau dikurangi, saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, silakan.